wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqnal ilma nafi'a fid dunya wal akhirati wa an yarzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat untuk melanjutkan daurah kita dengan membaca kitab Min Wasayas Salafi Lisyababi, di antara wasiat ulama salaf kepada para pemuda, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian salat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Santri-santriku rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah jelaskan wasiat yang pertama dari 15 wasiat para ulama salaf kita kepada para pemuda, yaitu kita diperintahkan untuk menyibukkan masa muda kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapat menyebutkan jenis-jenis ibadah apa yang menjadi wasiat ulama salaf kemarin? Imam. Baca ayat Al-Quran, asanda, terus puasa Yaumul Bid, terus puasa Senin Kemis, apa lagi? Puasa di bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Namun kemarin kita jelaskan juga, di sana ada suatu ibadah yang paling mulia. Apa itu? Apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin kita jelaskan kisah siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada berapa orang? 7. Tambah 1, apa itu? Anjingnya, Masya Allah. Sekarang kita berpindah ke wasiat yang kedua. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala, berkata penulis yang semoga Allah menjaganya, al-wasiyatus saniyatu, wasiat yang kedua, yaitu manfaatkan masa muda kita untuk mencari ilmu agama, juga mencari hadis melalui para alim ulama yang kokoh keilmuannya. Jadi kita diberi wasiat oleh para ulama salaf kita untuk mencari ilmu agama, juga mencari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat para ulama, lewat para guru, lewat para ustadz yang kokoh keilmuannya. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min jumlati wasayas salafin syababi, dan diantara wasiat para ulama salaf, ulama salafus soleh tentunya, bagi para pemuda, maja'a an Hammad bin Zaidin annahu qala, ada suatu riwayat dari Hammad bin Zaid, beliau mengatakan, Hammad bin Zaid ini seorang ulama yang wafat di tahun 179. Beliau mengatakan, dakhalna ala Anas bin Sirina fi maradihi. Ketika itu Hammad bin Zaid menjenguk Anas bin Sirin yang sedang sakit. Anas bin Sirin ini
seorang ulama yang wafat di tahun 120. Dan Anas bin Sirin ini saudara kandungnya Muhammad bin Sirin. Nanti kita akan singgung cerita Muhammad bin Sirin. Jadi Anas bin Sirin saudara kandungnya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini wafat di tahun 110 Hijriah. Nah, Anas bin Sirin ini ketika sakit, beliau memberikan wasiat kepada Hammad bin Zaid. Kata beliau, "Ittaqullaha ya ma'syarasy syababi." Bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Jadi kita disuruh untuk bertakwa. Dan kemarin kita jelaskan di mukadimah bahwasanya wasiat yang paling agung, yang paling utama, wasiat tentang harta atau tentang agama? Wasiat tentang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu, baik dari kalangan nabi dan kalangan rasul. Di antara yang pernah kita ceritakan kemarin, Nabi Nuh memberikan wasiat kepada anaknya ketika beliau akan meninggal tentang urusan agama. Kemudian Nabi Ibrahim juga memberikan wasiat kepada anak-anaknya ketika beliau akan meninggal dunia tentang wasiat agama. Unzuru mimman ta'khuduna hadzal ahadisa. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu hadis ini. Hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min dinikum. Karena sesungguhnya belajar ilmu agama, mengambil ilmu merupakan bagian dari agama. Hadis juga merupakan bagian dari agama. Maka seorang penuntut ilmu agama, dia harus selektif kepada siapa anak harus berguru, kepada siapa anak harus mengaji. Dan perkataan Anas bin Sirin ini 11-12 mirip dengan perkataan saudaranya. Siapa saudaranya tadi? Muhammad bin Sirin. Kata beliau, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian memperoleh, mengambil ilmu kalian, mengambil agama kalian. Dan masalah ini, masalah memperhatikan kepada siapa kita belajar, itu merupakan nasihat ulama salaf terdahulu. Contoh lain, Imam Malik, Abu Abdillah, Malik bin Anas, beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Kata beliau, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah daging kita. Ilmu agama itu darah daging kita. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamati. Dan kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu ini. Kemarin sudah kita lewati. Tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam sebelum ditanya lima hal. Di antara 5 hal tersebut kita akan ditanya tentang apa? Ilmu. Wa madza amila fima alima. Apa yang kita amalkan dari ilmu yang kita peroleh akan ditanya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu agama, dia harus selektif memilih guru, memilih ustadz. Jangan sembarangan. Karena ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Tidak sembarangan orang membawa ilmu agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ilmu agama ini akan dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yanfuna anhu tahrifal ghalin." Orang-orang yang adil ini
akan membantah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Wanti halal mubtilin, dan orang-orang yang adil ini akan membongkar kebohongan orang-orang yang mendustakan dalam agama ini, yang berbohong dalam masalah hadis, yang berbohong dalam masalah Al-Quran dan seterusnya. Wa ta'wilal jahilina, dan orang-orang yang adil ini, yang membawa agama yang mulia ini, mereka juga akan membongkar takwil-takwil yang menyimpang dari orang-orang bodoh. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria seorang itu berhak diambil ilmunya. Disebutkan oleh para ulama kita ada 3. Yang pertama, silakan ditulis, kriteria seorang berhak diambil ilmunya. Yang pertama, salamatul mu'taqadi. Yang pertama, salamatul mu'taqadi, akidahnya selamat, bukan orang musyrik, bukan orang kufar. Yang kedua, salamatul manhaji, manhaj dalam beragamanya selamat. Dan manhaj ini umum, mencakup seluruh bidang agama. Jadi jangan dikaitkan manhaj itu hanya masalah akidah saja, tidak. Manhaj itu berkaitan dengan akidah, akhlak, fikih, muamalah dan seterusnya. Harus selamat manhajnya. Dan yang ketiga, salamatul amali, amalnya selamat, selamat dari berbagai macam kebid'ahan. Jadi amalannya benar-benar mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dapat mengulangi lagi? 3 kriteria seorang berhak diambil ilmunya. Faiz? Apa 3 kriteria tadi? Akidahnya selamat. Apa? Manhajnya selamat, terus amalannya selamat. 3 hal tadi, salamatul manhaji, wa salamatul mu'taqadi, wa salamatul amali, terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan saya seorang muslim, dan dia juga beramal. Jadi 3 hal tadi, salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, dan salamatul amal, terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sehingga tidak sembarangan kita belajar ilmu agama. Hudzaifah bin Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ba'da dzalikal khairi min syarri?" Apakah nanti di akhir zaman setelah kebaikan ada keburukan? Setelah kebaikan ada keburukan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Setelah kebaikan akan muncul keburukan." Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru umat untuk masuk neraka jahanam. Nah, bukan ayo masuk neraka, tidak. Mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, namun ditafsirkan sesuai hawa nafsu mereka sendiri, sehingga mereka menyesatkan umat. Man ajabahum ilayya qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti dai tersebut,
kelak akan dikumpulkan di dalam api neraka. Oleh karena itu Imam Ahmad telah mewanti-wanti kita dalam masalah ini. Iyyakum an taktubu ala ahadin min ashabil ahwa'i qalilan aw kasiran. Hati-hati, jangan pernah menulis ilmu dari orang-orang pengikut hawa nafsu. Baik ilmunya itu engkau tulis sedikit atau banyak. Kemudian Imam Ahmad memberikan solusi di akhir ucapannya. Fa'alaikum bi ashabil asari was sunani. Maka belajarlah kepada ahlul asar dan ahlus sunnah. Dan ini bukan hanya wasiat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, namun wasiat ulama-ulama terdahulu, mewanti-wanti kita untuk selektif mengambil ilmu ini. Kita harus belajar dari ulama-ulama ahlus sunnah. Contohnya perkataan Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau wafat di tahun 131 Hijriah. Kata beliau, inna min sa'adatil hadasi wal a'jami an yuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnati. Di antara kebahagiaan para pemuda, baik pemuda Arab atau pemuda non-Arab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah pemuda tersebut untuk belajar dengan seorang alim dari kalangan ahlus sunnah. Maka kalian beruntung, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita di usia muda kita belajar dengan ulama ahlus sunnah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita mengajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, mengajari manhaj yang benar, mengajari amalan yang benar di atas pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Ahmad juga pernah mengatakan dalam ucapannya, dan ini perkataan Amr bin Qais al-Mal'i juga. Kata beliau, "Idza ra'aita syaba awwala ma yansha'u ma ahli sunnati wal jamaati farjuhu." Jika engkau melihat ada seorang pemuda yang dia masih muda. Kemarin usia muda berapa tahun? 14 sampai 40. Dari usia balik sampai 40 tahun. Jika kalian melihat pemuda seperti itu, dia duduk di majelisnya ulama-ulama ahlus sunnah yang selamat akidahnya, selamat manhajnya, selamat amalannya, farjuhu, maka berharap kebaikanlah kepada pemuda tersebut. Karena kelak ketika mereka dewasa, mereka tua, mereka sepuh, mereka akan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Karena guru-guru mereka mengajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengajari amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka akan diamalkan oleh murid-muridnya itu, para pemuda tadi. Namun sebaliknya, wa idza ra'aita ma ahlil bid'ah fa'ais minhu. Namun kalau kalian melihat ada seorang pemuda yang ketika usia mudanya, usia nyantri, dia duduk di majelisnya ahli bidah, maka fa'ais minhu, berputus asalah dari kebaikan pemuda tersebut. Kenapa? Karena jelas pemuda ini nanti akan mengamalkan apa yang didapatkan dari gurunya. Gurunya mengajari menyimpang, muridnya ikut menyimpang. Pepatah kita mengatakan apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi murid mengikuti gurunya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna syaba ala awali nusyu'ihi. Karena sesungguhnya ending, akhir dari seorang pemuda itu ditentukan dari awal kali dia tumbuh berkembang. Kalau antum di awal mula usia muda antum sibuk belajar, antum sibuk mengaji kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Di akhir usia muda antum, di usia tua antum akan berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz,
Kenapa kok harus ngaji dengan ustadz-ustadz atau dengan syekh yang berakidah Ahlussunnah, Ustaz? Kok enggak yang lain aja, Ustaz? Mana ingin coba-coba, Ustaz? Ada yang punya pikiran seperti itu? Mau coba-coba? Kenapa para ulama tadi menasihati kita untuk belajar dengan ulama-ulama Ahlussunnah? Jawabannya, ini mengamalkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengamalkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan mengikuti jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira siapa itu? Dalam kitab Kun Salafiyan Al-Jadah, jadilah salafi sejati, karya Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi. Beliau membawakan tafsir Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Wa kullun minas sahabati munibun ilallahi subhanahu wa ta'ala fayajibut tiba'u sabilihi. Seluruh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti metode beragamanya para sahabat. Dan kemarin di mukadimah kita jelaskan siapa itu salafus soleh. Nah, siapa yang mau jawab? Antum ditanya ini. Siapa itu salafus soleh? Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Banyu. Itu secara bahasa. Fauzan, mana Fauzan? Fauzan Sadat. Apa itu Ahlussunnah? Tidak tahu juga. Imam. Bil Arabiyah. Asanta. Terus? Asanta. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu al-mutamassikuna bil Qur'ani was sunnah bi fahmi salafil ummah. Jadi yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Minas sahabati wat tabi'ina wa man sara ala manhajihim qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka baik secara ucapan, perbuatan maupun masalah akidah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, maka akibatnya fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi di dalam kitabnya Kun Salafiyan Al-Jadah memberikan nasihat yang sangat indah kepada kita. Kata beliau, wal wajibu ala kulli muslimin wattiba'ul kitabi was sunnati
bi fahmis salafis salihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus salih. Kita diperintahkan ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus salih. Bahkan inilah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim, seorang ulama yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau telah meneliti berbagai macam kelompok. Beliau telah membaca berbagai macam kitab mereka dan beliau menyimpulkan, kata beliau, wal haqqul khalisu alladzi la batila fihi ma'ahli sunnati wal jamaati. Sesungguhnya kebenaran yang 100% murni itu milik ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadza ma'rufun bitatabbu'i fi katsirin minal aqaidi. Dari mana Syekhul Islam bisa menyimpulkan bahwasanya kebenaran yang murni 100% tersebut ada pada ahlus sunnah wal jamaah? Wa hadza ma'rufun bitatabbu'i fi katsirin minal aqaidi. Karena beliau telah meneliti banyak dari masalah akidah. Ternyata yang benar hanya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau juga mengatakan, famadhabus salafi huwal madhabul haqqu alladzi la udula anhu. Mazhab ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kebenaran yang tidak ada tandingannya. Sehingga kita di sini belajar ilmu agama, kita mengaji dengan ustadz-ustadz kita yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengajarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengajarkan amalan-amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita patut bergembira. Dan itu kemenangan yang nyata di dunia sebelum di akhirat. Jadi ketika kita mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita telah menang di dunia sebelum di akhirat. Masa Ustadz kita menang di dunia dan di akhirat? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Ingatlah pada hari kiamat akan ada orang-orang yang muka mereka putih berseri-seri. Namun sebaliknya, wa taswadu wujuh, akan ada orang-orang yang muka mereka hitam legam. Antum mau pilih yang mana? Mau pilih yang putih atau yang hitam? Putih. Sudah di dunia hitam, mau hitam juga? Jangan. Pilih yang putih. Ibnu Abbas, Abu Umamah Al-Bahili menafsirkan ayat ini. Yauma tabyadu wujuhu. Ketika pada hari kiamat ada orang yang muka mereka putih berseri-seri. Siapa itu? Wujuhu ahli sunnati wal jamaati. Masya Allah. Yang putih berseri-seri tersebut adalah wajahnya ahlu sunnah wal jamaah, ahli sa'adati wal khairi, yang mereka senantiasa berbuat kebaikan, yang mereka bahagia di dunia, ahlil i'tisami bihablillah, yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa taswadu wujuhu, di akhirat ada yang muka mereka hitam legam. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas dan juga Abu Umamah Al-Bahili, wujuhu ahlil bid'ah, wajah ahli bid'ah di akhirat jadi hitam legam. Ahli syarri, orang yang selalu berbuat kejelekan. Wa ahlil furqati, yang mereka berpecah belah. Dan inilah kemenangan kita. Sehingga seorang santri yang kita belajar di suatu pondok, atau nanti antum belajar di majelis-majelis di luar sana, pilihlah dari kalangan ulama ahlus sunnah. Jangan seperti orang-orang yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka punya moto, bukan moto untuk dimakan, bukan. Punya slogan. Slogan mereka, na'khudhul khaira allazi indahum wa natruku syarra lahum.
kita ambil baiknya, tinggalkan yang buruk buruk. Kayak antum pulang-pulang pegang HP, lihat YouTube. Wah, ini ustadz bagus ini. Wah, ini ustadz katanya bermasalah. Tapi nggak apa-apa lah. Anak udah belajar 6 tahun. Anak ambil baiknya, buang buruknya. Atau dengan bahasa lain, khud khairahu watruk syarrahu. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini bukan metode penuntut ilmu agama yang benar. Sembarangan. Siapa saja diambil ilmunya, nggak jelas asal usulnya, nggak jelas pemahaman akidahnya. Nggak boleh seperti itu. Makanya Imam Al-Auza'i pernah ditanya oleh seorang yang model kayak gini. Anak belajar kepada Ustadz Fulan, ambil baiknya, buang buruknya. Katanya Ustadz ini menyimpang, tapi nggak apa-apa lah. Anak sekali-kali dengar ceramahnya. Soalnya kalau ceramah enak, jamaahnya banyak. Ada yang model kayak gitu? Lihat apa nasihat Imam Al-Auza'i. Ada seorang yang menemui Imam Al-Auza'i, dia mengatakan, ujalisu ahla sunnati wa ujalisu ahlal bid'ah. Imam Al-Auza'i, aku terkadang itu ngaji sama ulama-ulama ahlu sunnah. Namun terkadang anak juga belajar dengan ulama-ulama ahli bid'ah yang menyimpang. Maka dijawab oleh Imam Al-Auza'i, hadza rajulun yuridu an yusawwiya bainal haqqi wal batili. Ya, ini orang ini ingin menyamakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau ada santri, dia pulang ke rumah, pegang HP, lihat YouTube. Nggak apa-apa lah, anak mau belajar dengan ustadz ini. Padahal sudah diperingatkan oleh guru-guru kami. Anak juga belajar sama ustadz kami di pondok, nggak apa-apa kayak gini. Maka orang seperti ini ingin menyamakan yang hak dan yang batil. Padahal kemarin kita jelaskan di mukadimah, ada 3 ciri ilmu itu bermanfaat. Ada 3 ciri ilmu itu bermanfaat. Man yadhkuruna. Siapa yang mau nyebutin ini? 3 ciri ilmu itu bermanfaat. Akbar. Satu Akbar. Apa? Asanta. Terus yang kedua? Membedakan antara hak dan batil. Terus yang ketiga? Asanta. Jadi 3 ciri ilmu bermanfaat. Itu yang pertama, ilmu itu dapat menghilangkan syahwat dan syubhat dalam diri kita. Syahwat itu akan membuat ibadah kita kepada Allah melemah. Adapun syubhat akan membuat keraguan-keraguan dalam beragama kita. Yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat yaitu dapat membedakan yang hak dan yang batil. Sementara orang ini tadi, dia belajar dengan ulama ahlu sunnah, terkadang belajar dengan ulama yang ahli bid'ah. Maka orang ini tidak dapat membedakan yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat menyampaikan seorang kepada tujuan ilmu tersebut, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 hal ini telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam manzumah qawaid fikihnya. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yusilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lizil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Itu tadi 3 ciri ilmu yang bermanfaat. Emang ada Ustaz ulama yang memberi contoh kepada kita untuk tidak belajar kepada orang-orang yang menyimpang? Ada. Tadi sudah Anas singgung di depan. Siapa saudaranya Anas bin Sirin tadi? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini pernah didatangi oleh 2 orang. Berapa orang? 2 orang. Di dalam majelisnya. Kemudian 2 orang ini mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Muhammad bin Sirin Abu Bakar.
Kata dua orang ini, dua orang ini mengatakan, ya Aba Bakrin, wahai bapaknya Bakar, itu Muhammad bin Sirin, nuhaddisuka bihadisin, biarkan kami membacakan satu hadis pada dirimu. Ingin dibacakan berapa hadis? Satu. Dijawab oleh Muhammad bin Sirin, lah, enggak usah repot-repot. Enggak usah repot-repot. Faqala, maka dua orang ini mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau enggak mau dibacakan satu hadis, gantian. Sekarang kita akan membacakan padamu satu ayat saja. Kira-kira mau enggak ini? Enggak mau. Faqala la. Muhammad bin Sirin enggak mau. Dan dia mengatakan, litakumani anni aula aku manna, kalian pergi dari majelisku atau aku yang pergi. Jadi disuruh pergi atau beliau yang pergi. Akhirnya dua orang ini pergi dari majelisnya. Setelah mereka pergi, murid-muridnya bertanya kepada Muhammad bin Sirin, loh, tadi kan mau dibacakan satu hadis, mau dibacakan satu ayat, bukankah itu baik? Kenapa engkau tidak mau, wahai guruku? Kata beliau, ini khasyitu an yaqra'a alayya ayatan. Aku itu khawatir pada diriku, kalau dua orang tadi membacakan satu ayat saja kepadaku, fayuharrifaniha, lalu dua orang tadi akan menyelewengkan makna dari ayat tersebut, akan menyelewengkan tafsiran-tafsirannya, sehingga menyesatkan. Fayakiru dzalika fil qalbi, dan akhirnya tafsir yang menyimpang tadi, yang tidak benar tadi, akan melekat pada hatinya Muhammad bin Sirin. Maka enggak mau. Oleh karena itu jangan coba-coba antum. Ustaz, ana udah belajar, Ustaz. Udah belajar silsilah. Udah belajar dulu sulukoh, Ustaz, meskipun belum selesai. Udah belajar apa lagi? Fikih muyasar, Ustaz. Udah belajar qawaid fikih, Ustaz. Nah, mau coba-coba, Ustaz. Dengerin YouTube, Ustaz. Katanya ini Ustaz yang enggak boleh didengarkan kajiannya. Katanya ini syekh yang berbahaya. Maka hati-hati antum. Karena para ulama kita menasihatkan, inna syubha qattafatun wa innal quluba dhaifatun. Syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati kita ini lemah. Antum itu kalau dengar kajian yang jamaahnya banyak, antum dengar kajian yang ustadznya retorikanya bagus, ya, kalau ngomong akhirnya a bisa bb, masya Allah bagus ini, apal ayatnya, ayat nomor sekian, bahkan apa letaknya di pojok kanan kiri atas, masya Allah. Oleh karena itu, nasihat Anas bin Sirin tadi hendaknya kita perhatikan dari mana kita mengambil ilmu kita. Kemudian nasihat yang ketiga, silakan dibuka bukunya. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala, berkata mu'alif yang semoga Allah menjaganya, al-wasiyatu salisatu, wasiat ulama salaf yang ketiga, kebaikan terdapat pada usia muda, maka manfaatkanlah untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat yang ketiga? Kebaikan terdapat pada usia muda, maka manfaatkanlah untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif mengatakan, maja'an Malik bin Dinarin. Wasiat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Dinar. Kemarin kita sebutkan Malik bin Dinar wafat tahun berapa? Ada yang nulis? Gak ada. Berapa Abdurrahman? 100
Asanta 123 Hijriah. 123 Hijriah. Beliau mengatakan innamal khairu fisyababi. Sesungguhnya kebaikan itu berada di usiamu muda. Usia dari balik sampai 40 tahun. Itu puncak seorang bisa berbuat kebaikan. Loh, kok bisa, Ustaz? Karena di usia tersebut seorang sedang kuat-kuatnya. Dia kuat belajar, dia kuat menghafal, dia kuat mengangkat barang, dia kuat menulis dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa usia muda adalah puncak kekuatan seorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Ketika masih bocil kita masih lemah. Gampang nangis, gampang sakit dan seterusnya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Namun setelah masa lemah tersebut Allah menjadikan kita kuat, perkasa. Para ulama tafsir mengatakan quwwatus syabab, kekuatan usia muda. Makanya usia muda ini puncak seorang kuat-kuatnya. Kita manfaatkan untuk beramal, untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji dan seterusnya. Bisa dimengerti ini? Kemudian kemarin kita ceritakan kisah seorang sahabat yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana kekuatan seorang pemuda dalam membaca Al-Quran. Kira-kira siapa nama sahabat tersebut? Siapa nama sahabat tersebut? Akmal siapa? Abdul Halim? Mana Abdul Halim? Ada. Muhammad siapa? Asanta. Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang pemuda ini yang masih kuat. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jama'tul Qur'ana kullahu fi lailatin." Ya Rasulullah, aku khatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu malam. Satu malam. Ada yang sudah nyoba ini? Banyak sudah? Sudah nyoba? Selesai? Masya Allah. Barakallah. Ayah, bagus itu. Fatashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Kemarin kita sampaikan itu. Contohlah orang-orang yang mulia, ulama salaf kita dicontoh. Meskipun kita nggak mungkin sama seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Karena mencontoh orang-orang yang mulia merupakan keberuntungan, kesuksesan. Barakallahu fiik. Kisah Abdullah bin Amr bin As, dia menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, faqra'hu fi syahrin. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ya, karena Abdullah bin Amr bin As masih kuat, beliau mengatakan, "Da'ni astamti min quwwati wa syababi." Ya Rasulullah, biarkan aku menghatamkan Al-Quran setiap malam. Biarkan aku bersenang-senang dengan usia mudaku. Karena aku masih muda, masih kuat. Kuat menghafal atau membaca Al-Quran setiap malamnya hingga khatam. Berapa juz? 30 juz. Sehingga wahai santri-santriku sekalian, antum manfaatkan masa muda antum. Belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafalnya dan lain sebagainya. Karena kelak kalian akan menggantikan orang-orang terdahulu kalian, akan menggantikan ustadz-ustadz kalian, akan menggantikan kakak kelas kalian. Jadi antum itu calonnya. Ada perkataan yang indah dari Abul Munzir Hisham bin Urwah. Abul Munzir Hisham bin Urwah. Beliau mengatakan, kana abi yaqulu.
Dahulu bapakku mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tercinta, kunna sigara qaumin fa asbahna kibarahum. Abul Munzir Hisham bin Urwah mengatakan, bapaknya itu menasihatkan kepada beliau, wahai anakku, sesungguhnya kami dulu adalah anak-anak kecil, kami itu masih bocil. Fa asbahna kibarahum, lalu kami tumbuh dewasa dan menjadi pembesar-pembesar dalam kaum kita. Kemudian beliau mengatakan, fa innakumul yauma sigaru qaumin wa yushiku antakunu kibarahum. Adapun kalian wahai anak-anakku, sekarang itu masih kecil, masih bocil, dan kelak kalian akan tumbuh dewasa menjadi pembesar suatu kaum, akan dituakan, akan dijadikan panutan. Lalu beliau mengatakan, fama khairun fi kabirin la ilma lahu. Maka enggak ada kebaikan orang dewasa, orang sepuh, namun dia tidak punya ilmu agama. Fa'alaikum bisunnati. Oleh karena itu wajib kalian belajar sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda, dia sibuk belajar ilmu agama. Jangan seperti pemuda-pemuda yang tidak tahu ilmu agama, sholat aja nggak tahu, tata cara wudhu aja nggak tahu, dan yang selainnya. Mereka hanya paham masalah dunia. Oh, kalau masalah urusan dunia nomor satu. Padahal orang-orang seperti ini yang mereka pandai urusan dunia, namun jahil masalah akhirat, masalah agama. Orang yang pandai masalah dunia, namun tidak pandai masalah akhirat, masalah agama, orang ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirati. Allah itu paling benci kepada orang-orang yang pintar masalah dunia, namun tidak pintar, tidak pandai masalah akhirat, masalah ilmu agama. Sehingga seorang pemuda, dia manfaatkan masa mudanya untuk sibuk belajar ilmu agama. Jangan sia-siakan masa muda antum. Kalau kita lihat di masyarakat, antum yang tinggal di masyarakat, pernah melihat orang-orang sepuh. Kemarin orang sepuh itu usianya berapa? Berapa? Berapa Muhammad? Yang keras? Asanta. Jadi usia syekh, usia sepuh itu dari 51 sampai wafat. Kalau kita perhatikan di masyarakat kita, banyak orang-orang sepuh yang keadaannya memprihatinkan. Tua pikun, tua lumpuh, tua enggak sholat, apalagi dan lain sebagainya. Loh, jangan kira itu enggak ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada perkataan yang sangat indah untuk membuktikan hal ini. Imam Al-Jauzi beliau mengatakan, waqad yuhanu syaikhu fi kibarihi. Terkadang seorang yang sepuh, orang yang tua, itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tarhamuhul qulubu, hingga membuat orang yang melihat orang tua tadi, sampai membuat kita yang melihat orang tua tadi merasa iba, merasa kasihan. Kok seperti ini keadaannya simbah ini? Kasihan kita melihatnya. Kira-kira apa sebabnya? Wala yadri anna dzalika lihtimali haqqallahi fi syababihi. Sementara orang sepuh tadi yang ditimpa Allah Subhanahu wa taala musibah di usia muda, di usia tuanya, dia enggak sadar bahwa apa yang menimpa usia tuanya gara-gara dia melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala tatkala masih muda.
Itulah sebab akibat. Kalau seorang pemuda menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala di usia mudanya, maka Allah akan uji mereka di usia tuanya, yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Oleh karena itu, manfaatkan masa muda antum di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita jelaskan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Abbas yang masih muda belia, yang umurnya 9 atau 10 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Itu nasihat Rasulullah kepada seorang pemuda agar menggunakan masa mudanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tentang tauhid, tentang akidah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita manfaatkan usia muda kita di atas ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usia tua kita. Ana ulangi. Kalau kita manfaatkan usia muda kita di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberkahi usia tua kita. Namun sebaliknya, siapa yang menelantarkan usia mudanya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya di usia tuanya. Ada kisah yang menarik. Ada kisah yang menarik dari seorang ulama yang bernama Abu Thayyib At-Tabari. Namanya Abu Thayyib At-Tabari. Beliau ini wafat di tahun 450 Hijriah. Abu Thayyib At-Tabari wafat di tahun 450 Hijriah. Suatu hari, ini sudah sepuh. Abu Thayyib At-Tabari sudah sepuh. Mungkin di atas 50-an tahun usianya. Dia menarik kendaraan, bukan motor ya. Dulu mungkin onta atau kuda. Abu Thayyib At-Tabari ini ketika menaiki kendaraan, lalu beliau turun. Faqafasa qafasatan la yastati'uha syababu. Abu Thayyib At-Tabari ketika turun dari kendaraannya, dari tunggangannya, dia lompat. Kalau antum-antumnya biasa, dia lompat ini. Dengan lompatan la yastati'uha syababu, yang enggak mungkin dilakukan oleh seorang pemuda. Jadi orang tua bisa melompat dengan lompatan yang tidak bisa dilakukan oleh pemuda. Masya Allah. Maka orang yang melihatnya kaget. Ini udah sepuh kok. Ini tua-tua keladi ini. Tua-tua keladi. Ditanya, "Ya Abu Thayyibi, ma hadza?" Wahai Abu Thayyib, kenapa engkau bisa seperti ini? Bisa melompat dengan lompatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pemuda. Maka jawabannya sangat indah sekali. Perhatikan. Beliau mengatakan, "Hadhi a'dha'u hafiznaha fisyabibati." Ini anggota tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku jaga di usia muda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum jaga usia muda antum gunakan anggota tubuh antum untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Antum gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antum akan dilindungi Allah ketika usia tua. Kemudian Abu Thayyib mengatakan, "Tanfa'uha fil kibari." Maka karena perbuatanku menjaga anggota tubuhku ketika masih muda, aku jaga di atas ketaatan kepada Allah, sehingga anggota tubuhku ini bermanfaat ketika usia tua. Berbeda dengan perkataan Imam Ibnu Jauzi tadi, seorang yang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan cobaan yang membuat kita bersedih, yang membuat kita simpati, gara-gara dia menelantarkan usiamu mudanya. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan,
hadhil jawarihu hafiznaha lillahi fisigori. Ini anggota tubuhku, aku jaga untuk Allah Subhanahu wa taala ketika masih muda. Digunakan untuk sholat, digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk berbakti kepada orang tua. Fahafidhallahu lana fil kibari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota tubuhku ketika usia tua. Imam atau Syekh Muhammad Mukhtar As-Singkiti ketika menjelaskan cerita ini, beliau mengatakan, ya ayyuhas syababu khudhu darsan min hadhil kalimati. Wahai para pemuda, ambillah pelajaran dari kisahnya Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib At-Tabari yang wafat tahun 450 Hijriah. Apa pelajarannya? Tadi kita diminta untuk mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Apa? Asanta. Kita manfaatkan usia muda kita, tubuh kita yang masih muda untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita gunakan tubuh ini di usia muda kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga tubuh kita ketika usia tua. Ada cerita yang menarik. Dan ini sengaja kita ambilkan dari kisah-kisah Al-Qur'an. Kemarin kita sebutkan cerita dalam Al-Qur'an tentang pemuda-pemuda yang mereka menghabiskan usia muda mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat menyebutkan kisah pemuda yang telah kita sebutkan kemarin, namanya saja atau jumlah orangnya? Siapa yang kita jelaskan kemarin? Ashabul Kahfi, Asanta. Terus berapa orang ini? 7. Terus siapa lagi? Asanta. Kemarin kita ambilkan cerita dari Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, seorang pemuda yang menggunakan usia mudanya untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian kita ceritakan juga kisah Ashabul Kahfi, yang mereka mentauhidkan Allah, meninggalkan masyarakat yang berbuat kesyirikan. Mereka gunakan tubuh mereka untuk ketaatan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ini awet muda selama 309 tahun. Masya Allah. Ini buktinya. Bukti lain, kisah seorang pemuda yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada umatnya tentang kisah Nabi Ibrahim, seorang pemuda yang perkasa, yang cerdas luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim pemuda yang kuat dan cerdas. Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba Ibrahim." Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih mau dengar ceritanya Nabi Ibrahim? Mau dengar nggak? Asal. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda, beliau teguh berpegang dengan akidah tauhid, mendakwahkan umatnya untuk mentauhidkan Allah, yang mana masyarakatnya banyak berbuat kesyirikan, termasuk ayahnya. Ayah siapa? Asad. Suatu hari Allah mengatakan, menceritakan apa yang dikatakan oleh orang musyrik di zamannya Nabi Ibrahim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang berani-berani menghancurkan sesembahan-sembahan kami, sesungguhnya ini orang yang zalim. Kira-kira siapa yang berani menghancurkan sesembahan mereka? Ibrahim. Qalu sami'na fatan. Perhatian ya. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar seorang pemuda. Fatan itu mufrad. Jamaknya apa? Fityatun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kami mendengar ada satu orang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim,
yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang masih muda, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Dia mendakwakan umatnya untuk mentauhidkan Allah. Bukan hanya umatnya, bapaknya sendiri yang merupakan orang pembesar berbuat kesyirikan dinasihati oleh anaknya. Kata Nabi Ibrahim, ya abadi la ta'budi syaitona inna syaitona kana lirahmani asya. Wahai bapakku, jangan menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran penting bagi kita semua. Wahai santri-santriku rahimani wa rahimakumullah. Kita nanti jadi seorang dai, dan kita sekarang tolabatul ilmi, penuntut ilmu agama. Maka perhatikan, jangan sampai lupa mendakwai keluarga kita. Jangan kok antum perkewuh. Apa perkewuh itu? Segan, isin, malu mendakwai keluarga kita sendiri. Kita lihat orang tua kita mungkin berbuat kesyirikan, kita nasihati, namun dengan cara yang baik. Dan ini ciri dai Allah. Mereka menasihati keluarga mereka. Sehingga dikatakan dalam bait syair, wa yabda'u da'i bil aqrabina amrul ilahi watihan mubina. Seorang dai hendaknya memulai dakwahnya kepada keluarganya terlebih dahulu. Inilah perintah Allah yang jelas dan nyata. Nah, ini Ibrahim alaihissalam yang masih muda belia mendakwahi ayahnya, kemudian mendakwahi kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu tinggal di Babil, di negeri Babil. Di situ ada raja namanya siapa? Raja Namrud bin Kan'an. Namrud bin Kan'an. Dan masyarakatnya Nabi Ibrahim ini, umatnya Nabi Ibrahim ini, mereka terbagi dua. Yang pertama, ya'budunal asnam, menyembah asnam. Ini yang belajar sirah, apa itu asnam? Patung. Kul ma ubida min dunillah ala surati insan. Segala yang disembah selain Allah dalam bentuk patung, baik patung manusia atau hewan. Yang kedua, kaumnya Nabi Ibrahim beribadah kepada al-ausan. Apa ausan? Ya, sanda. Kul ma ubida min dunillah ala ayyi suratin kana. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, selain bentuk patung. Makanya umatnya Nabi Ibrahim ada yang menyembah bintang, bulan, matahari. Nabi Ibrahim ketika melihat kejadian itu, seorang pemuda yang gagah, kuat, cerdas, berpikir di mana menyadarkan umatnya. Maka Nabi Ibrahim mengambil kampak, menghancurkan patung-patung yang kecil. Patung-patung bocil dihancurkan, disisakan patung yang besar. Ini yang menunjukkan kuatnya Nabi Ibrahim. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Patung-patung yang kecil tadi dijadikan juzazan, hancur berkeping-keping. Ini kalau bukan pemuda yang kuat gak bisa ini. Illa kabiran lahum, kecuali patung yang besar disisakan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim didatangkan di sidang. Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini, wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiku. Yang menghancurkan patung-patung kecil itu yang besar. Makanya kapaknya ditaruh yang besar. Kalau nggak percaya dengan ucapan ana, tanyalah kepada patung-patung kecil, in kanu yantikun. Kalau bisa ngomong, bisa ngomong tidak? Tidak. Akhirnya mereka semakin marah. Nabi Ibrahim dibakar. Ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang berkobar-kobar, yang besar ini,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada api tersebut? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan api Ibrahim. Bukan hanya dingin. Kalau dingin itu berbahaya. Atau dimasukkan ke kulkas? Beku tidak? Beku. Tapi ini dingin yang menyelamatkan. Inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda yang dia menggunakan masa mudanya untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya itu aja. Ada lagi kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidaklah kalian memperhatikan kisah seseorang raja yang dia mendebat Nabi Ibrahim masalah Tuhan. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Dijawab oleh Namrud, Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dibantah lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mampu menerbitkan matahari dari mana? Timur. Maka terbitkan dari barat. Fabuhita ladzi kafar. Maka orang kafir itu yaitu Namrud terdiam. Apa bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Para ulama tafsir ketika menjelaskan tafsir surat An-Nahl ayat 26. Tafsir surat An-Nahl ayat 26. Di antaranya Imam At-Tabari. Ketika menjelaskan tafsir surat An-Nahl ayat 26 ini, beliau mengatakan, orang yang pertama kali ngaku-ngaku dia Tuhan di atas muka bumi sebelum Fir'aun adalah Namrud bin Kan'an. Jadi yang pertama kali ngaku-ngaku dia Tuhan adalah Namrud bin Kan'an, bukan Fir'aun. Maka faba'asallahu subhanahu wa ta'ala alaihi ba'udotan. Apa ba'udah? Ba'udah. Kalau antum kena ba'udah antum giniin. Apa ba'udah? Nyamuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor nyamuk kepada Namrud bin Kan'an. Fadakhalat fi mankhirihi. Maka nyamuk tersebut masuk lewat lubang hidung. Lewat mana? Lubang hidung. Famakasa fihi arba'imi'ati sanatin. Nyamuk itu tinggal di otaknya Namrud selama 400 tahun. Setiap kali nyamuk itu berulah, cara mengobatinya, kepalanya Namrud harus dipukul pakai pukul untuk menyembuhkan sakit di kepala. Baru hilang sakitnya. Selama berapa tahun? 400 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Namrud bin Kan'an. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang pemuda yang mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan usia mudanya untuk belajar, membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab para ulama, beribadah, puasa dan lain sebagainya. Sehingga jangan gunakan usia muda antum di atas kemaksiatan yang akan mengakibatkan nanti di usia tua kita akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Jadi cukup sampai wasiat ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam kemaksiatan,
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga usia tua kita di atas ketaatan kepadanya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.